Bayangin ini dari ratusan burung lu coba cuma 2 jenis yang lu rebutin. Gimana nggak pasar nggak habis? Iya. agak akan seru guys ini karena kita emang mendatangkan sumber suhu guys. Sumber pertama. Luar biasa Pak, jadi emang pengalamannya banyak banget. Jadi kita bisa ambil selain dari untuk kontes ya, tapi juga lihat histori Gimana Indonesia jadi kontes ini. lah untuk kita nih peternak merpati pemula nih Pak deh, untuk kedepannya kayak gimana harusnya? Apa harus dengan tadi itu dengan dapat yang elop semua atau kira-kira apa yang bisa? Jadi ini pertama, kalau kita mau maju jangan jadi follower. Oh, iya boleh. Gimana? Ya, jangan jadi follower. Karena kalau kita follower kita ngikutin terus di belakang, nggak akan pernah bisa nyalip, namanya follower. Iya, belakang ngikutin itu. Iya, ngikutin terus. Nah, yang kedua bahwa merpati ini sangat banyak varian. Oh iya. Jadi dunia itu lebih dari 380-an. Yang masuk ke Indonesia baru sekitar 100-an. Masih banyak banget ya. Jadi masih banyak banget yang paling bisa kita kembangkan. Dan tiap merpati itu punya karakteristik masing-masing. Jadi saran saya kalau mau peternak merpati jangan lebih dari 8 jenis. Idealnya 3 jenis. Baru kita bisa menguasai. Karena tiap merpati itu kandangnya harus beda. Kita tidak bisa kita menyamakan. Misalnya kita piara merpati gaditano. Kandangnya kandang kawat begitu ya, robek terus di sininya, bulunya rontok terus. Kan begitu. Terus juga kita misalnya piara river swing yang kakinya Banyak simbar. Kandangnya alasnya kawat begitu ya. Hancur. Hancur gimana mau menang kalau batang mulu kakinya. Ya kan, jadi banyaklah hal-hal yang kalau kita piara burung itu kandangnya pun harus sesuai dengan burung itu. Ya kan, pakannya juga, tempat pakannya, tempat minumnya. Kandang juga kebersihan juga Pak dia. Ya. Kandang pasti akan kotor terus, tapi harus kering. Sinar matahari masuk. Itu ya, kalau melembab mungkin penyakit banyak Pak dia. Itu penyakit lembab biasanya akan mengandung bakteri-bakteri itu. Bakteri itu ya. Karena gini, kemampuan kita terbatas ya, kita mempelajari karakteristik satu merpati setengah mati. Gimana kalau dia punya lebih dari 8 ekor? Oh iya, kita kebanyakan ini. Kalau ini kan buat Ternak ya? Kalau buat jual nanti Pak. Apa? Kalau buat jual ya. Kenapa? Jadi mungkin kita nggak terlalu. Jadi gini, beda ya. Gini, kita mau jadi peternak atau jadi pedagang. Jadi jangan di keduanya. Kalau di keduanya pasti rugi. Iya. Kalau mau jadi pedagang, jadi nggak ambil dari sini kayak Doni itu. Nah dia Oh. nggak perlu perawatan. Pokoknya dia penampung aja gitu ya, nampung aja lah gitu ya. Nah itu, terus yang kedua apa tadi saya mau ngomong, kalau kita breeding, ya kan, kita harus punya indukan itu 4 minimal. Satu jenis 4. Ya, satu jenis 4 indukan. Kalau 4 kali. Jadi ketika kita melakukan selective breeding itu crossingnya enak. Oh iya, pilihannya banyak lah untuk di crossing ya. Iya, crossingnya enak. Oh ini burung ini punya kekurangan kepalanya kecil, yang ini kepalanya gede tapi simbarnya pendek, yang ini simbarnya panjang di crossing. Nah itu kita akan mendapatkan hasilnya anak sini gitu. Mungkin dia anaknya tidak bagus gitu. Keturunan yang kedua bisa bagus. Iya betul, crossing ya. Itu namanya selective breeding dan itu bisa diatur untuk mendapatkan warna juga. Oke. Kenapa burung-burung kita kecil-kecil ya karena itu faktor itu. Tidak selective breeding, inland breed terus. Inland ya. Dia terus ya nggak ada. Nggak pernah melakukan crossbreed, inland terus. Akhirnya hancur. Banyak yang udah hancur seperti misalnya Modena yang kita bilang toy Modena lokal apalah gitu kan.
Itu ketika masuk itu bukan, itu Jerman Modena bagus dengan badan tinggi langsing ini, terus kan jadi buntek gitu, mungkin di crossing sama apa. Oh iya. Tapi kalau warna masih pada ya. Warna masih ya. Itu Jerman Modena. Jermain. Dan ini pemerintah lokal pada ya. Iya, jadi turunnya drastis sekali. Iya. Iya kan? Jadi Nggak perfect, nggak perfeksionis ini ya. Kenapa? Karena digedein, jadi buntek, tingginya nggak tambah. Nah, Oh iya. Ya diperhatiin karena di awal memang kan gede-gedean badan kalau ini. Iya, jadi dia juga kan. bukan artinya perkembangan itu hanya terfokus pada dagingnya. Dia nggak melakukan perkembangan kepada rangka tulang-tulangnya. itu kalau itu bisa pakai asupan makanan bisa. Jadi faktor merpati itu akan bagus 70% dipengaruhi oleh pakan. pakan ya. Jadi tanpa pakan yang berkualitas akan bagus. Jadi menurun ya. kenapa burung-burung kita selalu turun grade-nya terlalu jauh, karena faktor pakan kita sampai hari ini tidak ada pabrik yang membuat pakan khusus merpati. Oh, kalau yang pur-pur itu bukan khusus merpati, itu ayam. Ayam bos. Oh iya, itu bukannya merpati. Kalau di luar ada nggak Pak? Banyak. Ada. Banyak. Untuk khusus merpati Banyak. Mungkin di kita. Jadi kalau merpati itu idealnya pakan itu dari biji-bijian. Minimal 10 jenis. Baru vitamin mineralnya itu, vitamin dan mineralnya kita berikan dalam bentuk pelet. Jadi peletnya sangat sedikit, diaduk sama biji-bijian. Jagung nggak termasuk. Apa? Jagung utama nggak Pak De? Jagung utama. Energi utama jagung. Karena dia ada jagung tuh energinya bagus untuk jagung. Tapi dia vitaminnya kan sedikit ya. Iya. Tapi kenapa pada sekarang yang mahal? Jagung mahal gagal panen. Kenapa? 3 kali gagal panen. Jadi faktor cuaca berarti ya? Bukan hanya cuaca. Saya nggak usah pusing. Sekarang gini, harga jagung berapa? Sekarang hampir 15.000. Kalau kita kontrak sama petani, Nah, saya sih pengen begitu Pak De kayak. jangan bicara kayak gue juga pengennya begitu, gue juga pengennya burung gue juara semua. Iya. Iya kan? Nah sekarang kita kontrak dengan petani, MOU, oke Pak, Iya. Bapak tanam jagung, kita beli. 1 hektar berapa Pak biasanya? Biasanya 1 hektar 2 ton. Berarti Bapak punya tanam berapa hektar? 4 hektar, oke 8 ton kita akan beli semua. Saya jamin dengan harga pasar petani. Kita udah motong berapa jalur distribusi tuh. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang ini paling sedikit, gue yakin paling sedikit 10 kilo sebulan rata-rata beli jagung. Iya, paling sedikit. Iya kan? Iya, paling sedikit. Iya kan? Kalau keuntungan kita 1.000 1 kilo 10.000. Iya. Per orang ya. Iya. Kalau 8 ton berapa? Iya. Udah masuk kas ya. Sekarang kan pinter nggak kita menangani Iya. ini. Contoh lagi, misalnya tempat pakan di Cina itu sangat murah. Kalau kita impor, kita jual sini, kita jual bisa 100%. Sekarang pinter nggak dia ininya, duit dipatungan nama-nama ini kan masalah gini. Kadang-kadang saya punya ide diambil untuk kepentingan pribadi. Oh iya. Tiba Banyak sama lagi pada. gandum dulu saya pada nggak mau, saya bilang saya cuma beli aja 500 kilo. Kalau kagak laku saya yang pakai. Kan ujung-ujungnya jadi buat kepentingan pribadi. Bayangin ini dari ratusan burung lu coba cuma 2 jenis yang lu rebutin. Gimana nggak pasar nggak habis? Iya. Bentar Pak De. Iya kan? Ratusan burung jenisnya. Dia beneran itu. Coba kita kembangkan misalnya double cup. Nah, Ya kan? Itu kan dari Jerman, itu bagus tuh burung. Dapat kau ya, Dapat yang kau. kayak bohara ya. Masuk jenis trumpeter. Oh, Soalnya kan terapat. bukan burung, bukan. iya beda. Oh, beda ya. Beda. Nah, jenis trumpeter. Jadi kan ada 3 jenis trumpeter tuh, Pocara trumpeter, English trumpeter, sama kalau ini Jerman double crested. Itu di sini namanya double cup. Itu udah hilang. Oh. Contoh lagi Black Noon, jarang sekali itu bakal meledak nanti.
Karena pada umpet-umpetin, Iya. yang punya pada umpet-umpetin cari problem susah umpet-umpetin. Kemarin dapat 3. Nanti diledakin lagi gitu. Iya. Itu kalau orang yang pintar berbisnis. Sekarang lagi naik itu apa? Top itu apa? Santinet flash itu kan. Oh, Santinet flash. Itu Iya. lagi harganya juga lumayan itu. Suksesnya. Karena apa? Begitu lihat, oh iya, King rame pada saya nggak piara Modena, saya nggak piara King. Enggak ya. Piara. Jadi kalau kita mau bicara apa? Bicara prestasi, ya kita harus memulai sesuatu dari yang paling bawah. Lalu kita akan tahu kendala-kendalanya. Kalau kita langsung di top, kita nggak tahu di sini masalah apa. Iya. Dan mental juga nggak terbangun pada ya. Cepet loyo lah kita. Sekarang Banten, contoh Banten. Pada lata semua mock shop. Iya betul. Coba. Iya rame banget kalau di Banten tuh mob chop pasti pada itu. Coba deh. Kenapa? Saya nggak piara. Tapi saya pernah juara, guru saya di Jogja juara 1. Cop Cop Jadi saya mob. kasih Pak RW tuh kagak diurusin sebelum guru juara 1 Jogja nih. Ya OF, kalau di sini saya jadi baguan soalnya. Ah. Dia kesini jadi baguan dulu saya. Ya Main lah lagi ngurusin entok ya. bukan, artinya gini, kita itu, gue bertanya Banten. Untuk bahasa Sekarang guys. piaranya COF dan MOF semua. Tapi Iya. jadi kiblat nggak? Enggak. Nggak tahu. Jadi gimana nggak? Nggak tahu enggak kayaknya. Iya, bukan ini bertepatnya menengah ke bawah. Iya. Kalau jadi kayak Akbar Makmur, apa kayak si Aris, kayak Nancy Hendrik, nggak apa-apa. Dan si Iya kan? Hendrik ya. Iya. Tapi kan pada Atau emang- kayak si Ganjar. emang gimana ya? Emang kalau ini kadang ya itu kalau follower emang begitu kali ya. Iya, karena jadi follower ikut-ikutan di Kan- belakang terus. Jadi kan kalau kayak kita apa jadi kan supaya jual anaknya kan gampang pada kan mungkin begitu. Sekarang masa begini. Nih, kita kalau punya 1, 2, 3, 4 ranking. Nggak mungkin itu nomor satunya dong. Iya. Pasti dijual nomor Iya, 2-nya. iya. Iya, kecuali anak lu sakit lu jual. Oh kan ya, iya. Iya kan? Iya. Makanya nggak bakal dijual. Iya. Jadi yang dikasih pasti yang jeleknya. Iya. Pakai bakal jadi follower kita dapat jeleknya. Iya. Lalu pulang berangkat ke Eropa sendiri kan. Iya. Bisa milih pada ya. Benar-benar ya. Itu kelemahan kita begitu. Ya kita harus juga impor itu perlu untuk mendatangkan darah baru. Sekarang tinggal ini mau jadi master breeder apa? Master breeder ya. Oh iya, harus jadi master breeder dong. Iya benar-benar. Ya, saya melakukan perjalanan ini juga kali ini. Saya kontes juga dulu kalau saya kontes nggak pernah pulang kosong. IBA saya pasti 1-2, Bongkara pasti saya yang juara. Oh. Iya kan? Terus apa lagi? Ya artinya gini, saya banyak burung-burung saya juara. Artinya gini, ketika saya jadi juri, saya juga bukan juri asal-asalan. Jadi sudah punya pengalaman juga. Ketika saya jadi peserta pun saya sudah punya pengalaman juara juga gitu. Bukan cuma abal-abal gitu kan. Jadi Iya. semua tuh udah saya papaki bahwa saya pernah jadi juri, saya pernah jadi penyelenggara, ya kan, saya pernah Peserta. jadi peserta, saya pernah jadi pengurus. Jadi Lengkap. semua udah saya lakukan dari tingkat pengurus, dari tingkat bawah sampai di topnya bagi presiden. Jadi semua itu saya papaki gitu. Makanya saya bilang saya semua begitu juga waktu saya latihan taekwondo kan saya ketika nggak cabang saya selalu dari sawo putih lagi, saya nggak mau langsung lagi. Oh. Semua saya papaki, jadi saya tahu betul di mana kelemahan ini, di mana kelemahan ini. Datang, ngoceh-ngoceh, kredit bank. Ya kan, ketuanya Pak Frans, akhirnya Firdaus. 3 bulan lalu Firdaus mundur, terus jadi wakil ketua. Benar, ini ilmu nih.